Silakan dilanjut. Oke. Eh, yang kedua contohnya misalnya seseorang mengeluarkan zakat mal. Jadi zakat mal tadi ini digunakan oleh orang yang menerima sebagai modal untuk melakukan sebuah usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua dari kasus tadi itu yang ingin saya tanamkan kepada peserta didik bahwa zakat itu dapat membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Jadi seseorang yang mengeluarkan zakat itu bisa menggugurkan dosanya, membersihkan jiwanya, membersihkan hartanya. Terus yang ketiga yang ingin saya tanamkan bahwa zakat itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, Kak. Jadi Oke. Coba sebentar. Itu ya terus anak-anak praktek nggak praktek katanya, Kak. zakat? Yang kedua saya juga menggunakan metode simulasi, Pak. Simulasi zakat. Hmm. Tujuan saya menggunakan simulasi zakat itu agar peserta didik itu bukan hanya mengetahui teorinya saja. Jadi mereka bisa terjun langsung bagaimana zakat itu, kapan diserahkan, kepada siapa harus diserahkan. Begitu, Pak. Jadi siswa ini berkelompok saya minta mendiskusikan, kamu mau mengeluarkan zakat apa, berapa orang yang ingin dikeluarkan, seperti itu, Pak. Terus ada yang menjadi penerima, ada yang menjadi penyalur, nah ada yang mengeluarkan zakat, Pak. Baik, baik. Baik, saya kira cukup ya. eh, apa namanya? Apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan hari ini. Tak buka videonya itu. Hmm. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua sudah memaparkan model pembelajarannya. Yang perlu saya sampaikan begini ya, kami berharap Bapak Ibu jangan hanya latah dengan adanya perubahan kurikulum. Maksud saya, ketika sekarang digalakkan PBL, maka seluruh pembelajarannya pakai PBL. Kan harus disesuaikan dengan tujuan dan juga target yang ingin dicapai dari pembelajaran itu. Nah, kalau PAI itu tuh lebih banyak menekankan pada tidak hanya ya, tidak hanya pada kognisinya, tapi juga afeksinya, psikomotornya. Maka metode yang diterapkan jangan hanya PBL. Ya, kalau PBL kan nanti lebih ke kognisi ya, memahami masalah, tahu solusi, cara memecahkan masalah, tapi itu kan masih kognisi. Maka harus ada tambahan metodenya itu, ada misalnya metode tadi praktek, simulasi, yaitu bagus juga ya. Jadi eh, kemudian juga metode-metode yang menyentuh hati. Misalnya pemaparan kisah-kisah keteladan gitu ya tentang uh, praktek keagamaan. Kalau zakat ya bisa ditampilkan tokoh-tokoh yang suka berzakat dan orang yang zakat tidak miskin dan seterusnya ya. Tidak ada orang yang ke zakat jadi miskin misalnya begitu. Dan seterusnya ya. Saya berharap jangan latah karena sekarang ini ditekankan PBL, PCBL, semuanya terus tidak mendahkan eh, kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan tema kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu merdeka, Bapak Ibu harus bebas. Jangan, wah ini sekarang aturannya harus ya PBL semuanya enggak harus begitu ya. Jadi oke bagian tentu PBL perlu, tetapi
yang bagian-bagian yang lain yang menyentuh hati itu harus ada metode lain yang menyentuh hati, ya, melalui kisah-kisah, melalui keteladanan, contoh-contoh ya, keteladanan, kemudian praktek, simulasi. Itu kalau nggak praktek nggak bisa ada metode praktek gitu. Jadi kalau misalnya mengenal rukun iman, iman kepada Allah itu seperti apa prakteknya, dia perlu digambarkan secara jelas, gitu kan. Oke, bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Bis- Bisa, Pak. Ya, pokoknya merdeka lah, jangan terlalu terpancang seperti itu. Saya sejak awal kemarin, yang hari pertama, kedua, ketiga, semuanya PPL. Lah, guru PPL ini nanti guru-guru ngajarkan PPL, problem, nanti anak-anak pinter bikin masalah. Anu Pak, sedikit ini Pak, ini lagi ada supervisi Pak bulannya ini. Jadi Nah, kemudian diupload di kurikulum Merdeka juga dimintanya juga berdiferensiasi dengan PBL Pak. Kami tidak tahu ah, juga ya. perintah dari kepala sekolah kebetulan Pak. Ya, Ya. ya sudah itu untuk konsumsi para supervisor ya boleh aja ya. Dia mintanya PBL, depresiasi. Nah, itu kan mungkin kayak ingin tahu perkembangan guru apakah sudah mengenal metode baru. Boleh aja. Tetapi ketika dengan murid, ya Bapak Ibu bebas. Yang cocok untuk murid itu apa? Pada saat tertentu ya. Jangan sampai, wah ini karena ada supervisi, ada ada perubahan kurikulum begini, begini. Enggak harus begitu. Ya, Bapak Ibu harus tahu eh, esensinya dari semua apa namanya perubahan kurikulum itu. Yang inti apa dan yang kita mau ajarkan apa. Ya. Dulu guru zaman dahulu kala itu kalau ngajar hanya pakai cerita-cerita, dongeng itu saja sudah membuat anak-anak menjadi berkarakter. Nah, tapi sekarang malah banyak problem, malah bikin masalahnya pinter anak-anak ya. Eh, saya kira begitu. Selamat belajar, selamat menjalankan tugas-tugas PB. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan Amin. bisa lulus. Oke Amin. ya. Nggih, Pak. Baik, sebelum diakhiri ini perlu ada dokumentasi, di foto dulu. Nggih. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan kita akhiri tutup. Nggih, Pak.